Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar Kita Semua. Dan kesempatan ini kita akan membahas aplikasi LCMIL atau elektronik siap nikah dan hamil, tapi LCMIL-nya TPK ya, bagaimana tampilannya dan bagaimana TPK mendaftarkan sasarannya, kita akan bahas teman-teman sekalian, tetapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI ya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe supaya kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, terima kasih. Baik, bagi teman-teman tim pendamping keluarga yang sudah dibuatkan username dan passwordnya oleh admin kecamatan, maka teman-teman kalau masuk di aplikasi LCMIL, tampilan pertama akan terlihat seperti ini teman-teman sekalian ya. Yang di paling atas ini ada sebelah tes LCMIL nih ya. Ini saya menggunakan eh, akun tes ya, cuma untuk latihannya. Di sini ada profil teman-teman ya. Untuk melihat, jadi untuk melihat profil ini kita ketuk di sini, teman-teman nanti akan di sana akan lihat nama ya. Ini kalau teman-teman TPK tentu nama anggota TPK ya, tapi ini kan tes jadi namanya tes. Kemudian wilayahnya, wilayah kecamatan kelurahan di bawahnya, terus di bawahnya ada emailnya itu, ada emailnya teman-teman sekalian ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya nanti kalau melihat tampilan profil ini akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat nih yang paling bawah, teman-teman. Ada versi aplikasi ini 0.3033. Ini adalah versi terbaru dari LCMIL kita, kayak teman sekalian ya. Nah, kalau teman-teman misalnya ya ingin keluar dari aplikasi, di bawah ada tulisan logout. Keluar ini yang paling bawah ini yang warna hijau. Nah, ini teman-teman sekalian, ini profil saya hanya untuk melihat saja. Kemudian kita kembali ke beranda. Ini di beranda ya, teman-teman ini di paling bawah. Ini beranda tampilannya. Kemudian di sebelahnya ada tampilan satin nih, teman sekalian ini ya. Ada tampilan satin ini karena belum mendaftarkan sasaran pendampingan, maka masih kosong. Kemudian di sebelahnya ada push, teman sekalian ini ya. Push lah ini yang push ini. Ini nanti juga akan ada daftar di sini. Kalau sudah didaftarkan ya keluarga-keluarga yang kita dampingi. Kemudian ada Bumil sebelahnya ini teman sekalian. Ini juga masih kosong. Kemudian ini pasca salin atau masa nifas juga masih kosong ya. Kemudian untuk Baduta ini juga masih kosong karena memang kita belum mengisahkan satupun ya keluarga yang kita dampingi. Baik teman-teman sekalian, kita kembali ke beranda ya, tampilan muka teman-teman sekalian, tampilan awal dari LCMIL TPK, tim pendamping keluarga seperti ini teman sekalian. Nah, ini semuanya kan masih kosong nih, satin kosong, kemudian pus kosong, bumil kosong ya tadi ya. Belum kita belum punya sasaran pendampingan, maka kalau misalnya kita akan mendaftarkan sasaran ya misalnya Jatin maka kita akan akan buka ini teman sekalian daftar sasaran ya Jatin Bumil atau mungkin Ibu Pasca Salin ini ada di sini nih ini ketik di daftar sasaran ya diklik lah nanti kita mau pilih sasaran yang kita mau daftarkan itu apakah daftar Jatin atau daftar ibu hamil atau mau pasca salin atau mau mendaftarkan Baduta 023 tahun. Teman-teman sekalian, untuk aplikasi LCMIL terbaru memang hanya sampai 23 bulan ya, teman-teman ya. Kita tidak bisa mendaftarkan yang di atas 23 anak anak 23 bulan karena memang sasaran utama kita adalah ini. Baik, teman-teman kita akan coba kalau misalnya kita mau mendaftarkan calon pengantin ya sebagai apa sebagai sasaran pendampingan, maka kita klik daftar sasaran Jatin. Ini teman-teman sekalian ya, daftar sasaran Jatin atau calon pus. Kita klik di sana. Nah, ini sudah saya pilih. Terus kemudian kita buka formulirnya ini teman sekalian. Formulir yang harus kita isi ya, data tentang Jatin atau calon pus yang akan kita daftarkan kita dampingi ya. Kita buka.
kita klik buka formulir nih teman sekalian. Nah ini. Nah ini tampilannya seperti ada beberapa yang harus diisi. Pertama adalah nama. Ini adalah nama calon pengantin perempuan ya. Ini misal saja. Teman sekalian misal namanya apa ya? Susi. Misalnya Susi. Susi mungkin kalau huruf huruf awal ya besar lah ya. Susi. Gitu Susi ya. Mungkin ya Aryani. Misalnya. Kemudian kita isikan nicknya teman sekalian. Nick. Kalau salon pengantin kan tentu punya nick ya. Dan itu nick adalah 16 digit. Kalau lebih 16 nanti akan muncul di sini. Kalau atau baru berapa digit akan muncul di sini. Kita contohkan teman-teman sekalian ya. Ini nicknya Susi Aryani. Misal ini acak aja teman sekalian. Nanti kalau belum 16 dia di bawahnya masih ada pengingat ya. Nick harus 16 angka. Nah inilah itu sudah 16 tuh. Ini kita bisa lihat di sini 16 per 16 ya. Sudah terisi 16 dari seharusnya 16. Oke, baik. Sekarang tempat lahir. Misalnya tempat lahir itu di Purbalingga misalnya. Kita isikan, nah, Purbalingga. Misal ya, tapi ini kok di akunnya Bekasi tapi tempat lahir Purbalingga nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya ada tanggal lahir, teman sekalian ya. Ada tanggal lahir, kita isikan. Tanggal lahir harus diisi eh, day ya, hari, month, dan years ya. Jadi harinya dulu atau tanggalnya dulu, misalnya 09. Terus harus ada stripnya teman-teman sekalian ya. 09 bulan Februari ya. Kemudian strip lagi, tahunnya adalah misalnya 1999 misalnya ya tahunnya ya. Lah itu sudah 24 tahun tuh, sudah langsung ketahuan umurnya 24 tahun 11 bulan 27 hari. Ya, dihitung mulai sekarang. Baik, teman-teman sekalian, kemudian di bawahnya isikan nomor handphone ya, nomor handphone yang tersambung dengan WA misalnya 08. Misalnya sih. Bentar. Ini kita isikan misalnya 085. Misalnya ya itu nomor handphonenya harus diisikan. Kemudian alamatnya, ini alamat sesuai dengan KTP ya teman sekalian ya. Alamatnya misalnya RT 05, 06, RW 09. Kemudian desanya misalnya Kalimana. Nah, misalnya ya, Kalimana Purbalingga. Sudah diisi ya, Purbalingga. Oh, alamatnya tadi terhapus, sekarang kita ulangi lagi. Purwokerto. Misalnya alamat Purwokerto lah ya, RT 01. Misalnya, tapi nanti sesuaikan dengan KTP ya. Nah, kemudian kalau itu sudah, kemudian isikan biodata pasangan atau prianya ya. Cowoknya kita isikan di sini namanya misalnya eh, namanya yang mudah ya, Edi, ya, misalnya Edi. Kemudian nicknya bawahnya ini nick. Nick juga 16 digit teman sekalian ya. Nicknya calon suami ini 332. Ini ngacak aja ya. Kalau belum 16 dia masih merah teman sekalian ya. Nah, ini berarti sudah. Ini sudah 17 nih kelebihan. Kalau kelebihan pun ini ada pengingat warna merah. Kita buang satu. Oke, baik. Teman sekalian. Kemudian tempat lahir. Jakarta misalnya. Tanggal lahir. Ini Jakarta. Kemudian tanggal lahir. Sekali lagi. Eh, tanggal, strip, bulan, strip tahunnya. Misalnya tanggal lahirnya adalah 09, strip Agustus ya, 08.
Ini misal saja teman sekalian. Kemudian 1995 misalnya. Tuh, langsung ketahuan umur cowoknya adalah 28 tahun 5 bulan. Oke, teman-teman, kemudian nomor handphonenya juga diisikan. Misalnya nomor handphonenya 3. Cari nih. 83 triple 625. Ya, misalnya banyak matnya nggak apa-apa. Ini cuma contoh aja. Nah, kemudian alamatnya, untuk alamat teman-teman sekalian nih. Alamatnya itu pilih provinsi dulu. Misalnya provinsi Jawa Tengah. Ini alamatnya ini harus jalan. Ini ada alamatnya ini. Alamatnya misalnya Jalan Kejawar. Oke ya, kemudian Jawa Tengah, pilih kotanya. Kalau Jawa Tengah sudah muncul nih kotanya Banyumas misalnya. Pilih kecamatan, berarti nanti akan muncul kecamatan yang di Banyumas. Pilih kelurahan, kelurahannya berarti yang sudah ada di sana tinggal pilih. Oke, teman sekalian, kemudian rencana pernikahan. Di bawah ini ada tanggal rencana pernikahan. Misalnya mau nikah bulan depan ya misalnya. Ini juga D dulu ya, Ferry, kemudian MM dan years. Ya, kita contohkan 05 ya tanggal 5 rencana nikah, strip bulan Juli, strip 2024. Nah, ini Juli besok ya. Kemudian tanggal kunjungan, kunjungan yang sekarang pertama ini teman-teman karena kita menginput ya. Jadi ini kunjungan pertama baru mendaftarkan. Kunjungan pertama tanggal sekarang. Ini kan tanggal misalnya tanggal 6. 6. Oh, harus sesuai format ya. Ini kan tanggal 6. Kemudian 02 01 Januari. Kemudian tahunnya 2024. Nah, nah, baik. Kemudian yang di bawah kita isikan berat badan nih. Berat badan ini berat badan perempuan ya, teman-teman calon wanitanya ya. Kita klik di berat badan. Misalnya berat badannya adalah 54, 5 tahun, kemudian tinggi badan 165 misalnya tinggi banget ya. Itu langsung ketahuan indeks massa tubuh ya. Ini teman sekalian ya 19,83. Berarti kalau indeks massa tubuh 19,83 kelihatannya dia masih ideal. Kemudian kadar HB eh, isi dengan nol apabila tidak ada data. Kalau misalnya ternyata belum diperiksa HB ya, dia harus diisi dengan angka nol ya teman sekalian. Tapi kalau sudah ada HB-nya misalnya kita isikan 11. Bentar, HB-nya. Berarti yang di bawah ini teman sekalian kadar HP ya. Kita isikan HP-nya adalah 11,5 misalnya. Kemudian ukuran lila atau lingkar lengan atas di bawahnya teman ini adalah centimeter ya. Misalnya lilanya adalah 24 centimeter. Apakah terpapar rokok ya perempuannya teman-teman? Kalau suaminya keluarganya nggak merokok berarti dia mungkin bisa diisi tidak gitu ya. Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan jatin pria, apakah merokok calon suaminya? Oh tidak, misalnya. Kemudian pendampingan kepada calon wanita. Nah, kita kan kunjungan pertama, teman sekalian. Kita sudah bisa memberikan penyuluhan ya kalau misalnya kita menjumpai hal-hal yang perlu kita informasikan atau kita KIE-kan ya. Misalnya kita udah kunjungan dah. Terus kemudian jenis penyuluhan ya. Kita penyuluhannya persorangan ya langsungan kita pas ketemu pertama ini kita langsung eh, penyuluhan perorangan. Terus ada pertanyaan apakah sasaran sudah mendapatkan suplemen tambah darah? Nah, kita tanya ya.
calon pengantin itu apakah mendapatkan, kalau iya berarti klik di iya, kalau tidak ini misalnya tidak gitu ya. Kemudian apakah sudah mendapatkan suplemen makanan? Ya, ada eh, sudah diberi suplemen makan? Oh tidak juga ya, karena mungkin yang bersangkutan tidak membutuhkan. Apakah memfasilitasi rujukan pelayanan? Oh tidak, kita klik tidak. Nah sekarang kepada pendamping pria, teman sekalian nih pendamping pria. Untuk pendamping pria, misalnya memberikan penyuluhan, penyuluhan kepada pria tidak, bahkan tidak ketemu ya, kan kita ketemu perempuan itu. Kemudian catatannya bisa diketik di sini, catatan. Catatannya misalnya ya, ini yang jelas untuk namanya catatan kan berarti apa yang penting harus kita catat itu ya. Misalnya eh, catin pria, pria di luar kota misalnya ya, pas kita kunjungan ke apa ke calon perempuan nggak ketemu misalnya, boleh ini dicatat seperti ini, di luar kota. Baik. Kemudian simpan sasaran. Ini klik ini yang hijau ini warna hijau kita simpan. Ini data sasaran yang baru saja kita daftarkan, kita simpan. Kita klik. Oke ya, teman-teman gampang ya untuk mendaftarkan calon pengantin ya. Kita coba calon pengantin. Sedang proses teman-teman sekalian ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, oke, kita tadi sudah mendaftarkan. Kemudian kita akan lihat selengkapnya nih. Kita akan lihat calon pengantin, kita lihat daftarnya. Ini Jatin Februari ya. Kalau kita ingin ingin tahu daftar Jatin yang terdampingi, kita bisa ketik klik di sini di periode ya. Periode yang akan kita misalnya periode Januari, kita pilih. Nah, kan sudah kelihatan di sini nih satu orang ini. Dan tadi yang baru kita daftarkan sudah terekam di sini satu orang. Ini kan Januari ya. Jadi kalau kita mau lihat data, li- lihat periodenya di sini teman-temannya. Klik ya, dipilih misalnya, dipilih. Dipilih kan bisa. Kalau yang misalnya kita lihatnya ada Februari, Februari 24 misalnya. Pilih misalnya. Nggak bakalan ketemu teman-teman karena Februari kan belum apa, belum ada data ya, belum yang terdaftarkan. Februari kan kita juga masih Januari teman sekalian ya. Oke, kita akan kembali ke awal. Baik teman-teman sekalian, kita refresh di sini ini untuk refresh ya teman sekalian ya, supaya lebih segar lagi. Nah, ini calon pengantinnya sudah kelihatan dulu. Teman-teman ya. Kemudian yang berisiko dua juga ini. Kita lihat nih sasaran, daftar sasarannya ini. Lihat selengkapnya ini lagi, lihat lagi. Ini periode Jatin Februari, teman-teman nih kita lihat di sini di warna hijau, jadi nggak muncul datanya. Tapi kita kalau akan lihat periode Januari 2024, kita pilih Januari 2024, kita pilih, nanti sudah kelihatan datanya. Nah, ini ya teman sekalian cara menginput ya. Ini teman sekalian ini kita lihat dulu calon pengantinan berdasarkan status ya. Ini yang tidak ideal satu. Kemudian calon pengantin wanita berdasarkan usia. Eh, kan tadi baru satu kita menginputnya, tapi ini ada dua data ini teman sekalian ya. Usia 20, kemudian 34 ada, usia ini satu juga, 35 sampai 49. Kemudian calon pengantin pria berdasarkan usia. Baik, belum terekam di sini ya teman-teman yang usia ini karena periode Januari ya. Sekarang kita akan lihat periodenya. Periode Januari.
Yang umur di bawah 25 nggak ada. Yang umur apa, kurang atau sama dengan 25 juga nggak ada. Ya datanya itu. Ini teman-teman sekalian, kemudian calon pengantin wanita berdasarkan indeks massa tubuh IMT yang tadi kita lihat ya. Berarti yang normal satu ya. Tadi kan IMT atau indeks massa tubuh kan didapat dari eh, tinggi badan dan berat badan ya. Nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian di bawah adalah calon pengantin wanita berdasarkan lingkar lengan. Nah, tadi kan ngisinya 23 kalau nggak salah ya. 24 dah, jadi normal. Ini teman-teman sekalian mungkin bisa saya sampaikan ini datanya ya. Teman-teman nanti bisa melihat ini kalau sudah ngisi ya. Ngisi banyak kita bisa apa? Bisa melihat datanya per periode. Ini periode Januari 24. Baik teman sekalian, ini kita kembali ke tampilan awal di beranda ya. Teman sekalian, saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa sekali lagi di bawah ini ada beranda, kemudian di sebelahnya ada data calon pengantin, kemudian di sebelahnya adalah tentang pos, sebelahnya lagi ada ibu hamil, kemudian sebelahnya lagi adalah ada pasca salin, ya ibu pasca salin. Ini adalah sasaran ibu yang punya baduta. Baik ini ya, dan sekarang kita kembali ke beranda. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajak untuk melihat bagaimana cara mengisi pasangan subur ya. Oke, kita lihat selengkapnya. Ini pasangan subur kan belum ada nih. Nanti kita akan daftarkan yang pasangan. Jadi kalau mau mendaftarkan sasaran, ini yang diklik ini di daftar sasaran kita klik coba misalnya. Nah, tadi kita pilih daftar sasaran satin ya. Kemudian kita akan coba mendaftarkan daftar ibu hamil ya misalnya. Tapi teman-teman kita akan lanjut di video berikutnya untuk ibu hamil, untuk pasca salin dan baduda. Tadi yang kita bahas baru bagaimana menggunakan aplikasi LCMIL TPK khususnya pada saat mendaftarkan calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Terima kasih atas perhatiannya, teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.